istri dengerin. Ketika istri ngomong, suaminya pun dengerin. Kalau ngomong semua nggak ramai. Contoh, Pak, cicak, Ma, ular. Tapi kalau semuanya pun gak bagus, betul kan? Jadi menjaga komunikasi antara suami, apalagi ibu yang mungkin jauh sama pasangannya, jauh sama suaminya, suami jauh sama istrinya, tetap jaga dengan komunikasi. Sekarang udah enak, video call ada, telepon bisa, WhatsApp gampang. Tinggal gimana saja ngatur tata bahasanya. Kadang kalau misalkan di WhatsApp tulis lagi apain, lagi lagi apa sih? Ya, kadang kata-kata beda titik aja. Nada bacanya suka berbeda, betul kan? Makanya husnuzon, berbaik sangka. Ketika suami lagi ngoceh, lagi ngomong, ketika kita lagi mengeluarkan bilang lupa, saya mau ngoceh nih, dengerin aja dulu. Karena perempuan itu mengeluarkan dari satu hari bisa lebih dari 20.000 kata. Dan multifungsi kalau perempuan bu, nyusuin sambil ngegosok kaki, betulin kulkas, tidur bisa, betul nggak? Coba kalau laki-laki, megang anduk, di mana? Ngambil baju borot di mana aja. Karena emang perempuan ketika kita punya duit, kita bisa nggak butuh sama laki-laki, betul kan? Tapi kalau laki-laki, segimana pun duitnya banyak, tetap butuh perempuan. Sama halnya kita bermasyarakat, berorganisasi, walaupun jauh dari keluarga, kita banyak saudara kita nih kayak tangan bu, tangan lima-limanya dipakai manfaat, betul? Nonjok bisa, nampar bisa. Coba kalau makan pakai jempol doang, 3 hari emak baru beres. Jempol buat siapa Adija? Buat pemerintah. Kegiatan kita disupport pemerintah, organisasi terbentuk pakai hukum, dijempolin beres urusan, betul nggak? Telunjuk buat siapa? Orang sugih, orang kaya tuh rumah yatim melewat bagusin. Majelis taklim yang udah pada bocor bagusin, orang kaya nunjuk orang urusan, betul? Jadi tengah buat siapa? Aparat, guru netral, nggak kemana-mana. Jadi manis buat pemuda, buat pemudi, dikasih cincin khitbah, dikasih cincin nikah. Ini kelingking buat siapa? Buat ibu-ibu kecil-kecil antep. Ibu mobil pakai apa? Pakai kelingking. Tapi namanya simbol, ada lawannya. Apa lawannya? Jempol sama kelingking, mana yang kalah? Jempol. Begitu pula pejabat pemerintah dikasih perempuan, diem. Betul. Disuruh korupsi turut gara-gara awewe. Tunjuk cuek sama kelingking, mana yang kalah? Kelingking. Begitu pula perempuan dikasih duit, betul. Tapi saya yakin ibu-ibu yang diomong semua pada pinter nyari duit. Amin. Dibilang mana bapaknya duit, ketemu sama bininya. Ya Allah, ketika perempuan sudah berdaya, berdiri di kaki sendiri, insya Allah tantangan kejam dunia bagaimanapun pasti akan mudah terlewati. Amin Allahumma. Jangan takut bu, karena saya kalau di mall, butuh mall, nggak bisa bukan lewat. Nggak bisa bukan ya. Ada kalah kantong sama suami saya, alhamdulillah. Maka suami saya keluarin, tapi jangan colek ya bu ya. Pernah saya ke mall, ada seorang perempuan, dia gendong anak, bawa tas ransel gede banget. Dia bilang sama suaminya, Pak, minta duit dong, Pak, 20.000. Apa kata suami, buat apaan sih? Pengen beli judai. Ya Allah sedih, hati saya. Kenapa perempuan harus berdaya? Kenapa perempuan harus punya duit sendiri? Itulah kita nggak butuh sama laki-laki. Kalau pengen punya duit, pengen aja nafas sendiri pun pakai duit sendiri. Insya Makanya jangan kecil hati, wah kita di luar negeri. Orang mungkin bisa melihatnya suka sebelah mata. Jangan kita takut dengan apapun judgement dari mereka. Karena hidup kita, listrik kita bukan mereka yang bayar. Betul nggak bu? Wah saat yang penting gue punya duit. Betul. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Imam Ghazali pernah mengatakan, ketika kita melihat
asar sujud mereka lebih banyak daripada kita. Ketika kita melihat orang yang lebih muda, dia nggak banyak dosa, ngelihatnya masih banyak kemungkinan buat mereka ibadah. Jadi ketika kita melihat orang tua, melihat orang yang muda, tetap husnuzon, insya Allah hati bakal tenang, hati bakal tentrem, karena rumah tangga pun begitu, bukan karena harta akan habis mengenal dan binasa, betul kan? Bukan karena pangkat akan habis ditelan masa. Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Ketika waktunya sholat, jangan sampai kayak ibu-ibu di Majelis Taklim di Indonesia, subuh zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya makan sholat. Ya, yang penting kita taat sama suami, taat sama perintahnya Allah. Ajija, kita ini taat sama suami, tapi disuruh maksiat sama suami. Contohnya gimana mama? Jangan dipakai jilbab, keluar pakai celana pendek dari terminal. Bener kalau cantik Ici, banyak berjengkolan. Dilihatin sama koko-koko dosa, gak dilihat mau banjir. Itu si Ici mak keluar pagi-pagi, ditanya sama kok mana Ici olahraga kok mau ngapain olahraga biar jantung saya sehat, kata si Ici. Kata si kok jantung lu sehat sih, jantung gua deg-degan. Ingat kata Nabi, idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka, diturunkan azab Allah. Bukti belum lama Cianjur gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus, betul nggak? Saya waktu rumah sakit tadi ada ibu-ibu ngejajah, perutnya gendut-gendut. Saya nanya, ibu kenapa bu? Kena virus aja. Virus apa bu? Virus corona. Kayak tambah hamil lah dia. Kenapa banyak bencana? Kenapa banyak musibah? Introspeksi melalui sebuah lagu. Orang sendiri diketawain. Bencana kerap melanda, sudahkah kita membaca mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terelakkan. Pertanda apakah ini semua? Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaga anak cucu keturunan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ibu kuat ngaji sampai jam berapa bu? Jam 2 kuat. Sekarang jam 2 kurang seperempat. Ibu gak capek gak? Saya yang capek. Saya mau minum dulu boleh? Pokoknya saya ngaji ke Papua bu, dikasihnya air putih. Alhamdulillah kesimsa coy, dikasih air teh. Minum dulu ya bu. Bismillah. Ya Allah, gak ada bulannya. Gak apa-apa, udah jauh kali sama Alfamart. Doain dah biar saya sehat, biar berkah usianya. Harusnya hari ini saya gak ke Hongkong bu, harusnya hari ini saya ngaji ke Melabu Aceh, cuma karena gak ada yang ngondang. Ngapain jauh-jauh ke Aceh gak ada yang ngondang. Adinya jangan capek-capek dong, nanti juga di-uploadin. Najis upload di sini gitu. Gak usah Mbak Lailatul, saya jangan diampun ya. Isi lagi gak usah. Kalau Mbak Lailatul gak ada malunya. Tapi doain mudah-mudahan yang sedikit ini biar manfaat. Dan pakai manajemen bu. Semenjak di aksi Asia di Indosiar, saya sering ada di Islam itu Indah di Trans TV sama Ustadz Maulana, no, jamaah. Nah gitu tuh.
Sedang dibuatkan di TV One setiap jam 12 siang hari Minggu. Saya takut masuk TV, takut Bu. Emang kenapa nih?